Nah ini gue mencoba menggambarkan diri gue itu ke dalam bentuk benda sampah, Pak. Loh, kok Pilihan gitu? lah, istilahnya sih pilihan. Konsekuensi gue mengurung diri adalah jenuh yang harus gue lawan. Ya. Gue Oh, megang yang di kiri, yang cewek megang yang di kanan. Yang cewek itu mungkin juga nggak pernah nanganin orang kesurupan, dia baca doa dalam hati. Yang kesurupan marah. Gue sampai megang-megang gue. Gitu. buset. Seru lah pokoknya. Ya kalau gue pernah sadis kayak gini, lo menggunakan senyum anak-anak untuk mendapatkan senyum wanita kayak gitu. Kegiatan itu, lo nggak tahu motivasi gue dalam-dalamnya yang kayak gue pikir tidak semua anak-anak itu punya kesempatan yang sama walaupun punya kondisi yang sama gitu kan. Yang selama ini saya jual kan kemisteriusan, Mbak. Ah, so misterius lu. Lanjut, Pak. Iya. Sebenarnya pertanyaan gue tuh sebenarnya sederhana sih buat lu. Gue pengen tahu lu tuh siapa sebenarnya. Itu pertanyaan gue Itu sebenarnya. pertanyaan sederhana yang kalau lo sendiri sebenarnya paham jawabannya itu sulit, Pak. Iya. Karena gue nggak nemuin jawabannya, makanya gue tanya langsung ke orangnya. Lu tuh siapa sebenarnya? Gak usah gini deh. Gue ralat pertanyaan gue. Jangankan lu yang nggak nemu jawabannya, gue aja nggak nemu jawabannya. Gue ini sebenarnya kenapa gitu. Gue sudah jadi apa selama ini? Apa yang mau gue jadi? Apa yang mau gue capai ke depan itu? Nah itu makanya tadi gue pengen gue ralat. Jadi pertanyaan gue tuh bukan lu tuh siapa, tapi yang gue ralat itu lu tuh apa. Nah mungkin itu lu punya jawabannya lah gitu. Gini Pak, kita jawab keren-kerenan aja ya Pak. Biar menjual Pak, Oh gitu iya ya. dong, Biar jelas. kelihatan intelek gitu Pak. Jelas. Nah, kalau gue apa mungkin bisa kita kayak main kokologi ya, dibandingkan dalam bentuk benda kali ya Pak. Boleh. Mungkin simpelnya gitu Pak, biar nggak terlalu berat juga Pak. Bapak ngajak saya ngobrol jam 11 malam Pak. Disuruh mikir saya ini apa gitu. Yang saya lagi sehat aja itu nggak mau mikirin saya ini apa Pak. Itu yang gue cari. Kalau lagi sehat kan pasti lo langsung nolak ya kan. Kalau lo nggak sehat pasti lo mikir. Nah ini gue mencoba menggambarkan diri gue itu ke dalam bentuk benda sampah Pak. Loh kok gitu? Wah, lu berarti salah satu orang-orang yang langsung ngejat sampah itu buruk Pak. Kalau lu Bukan, bertanya, kok bukan, gitu? bukan sampah itu buruk gitu kan. Sampah itu kan adalah sisaan yang dibuang. Memang sekarang itu bisa dibilang banyak manfaatnya kan gitu ya. Ya, Nah ya pertanyaan gue kenapa jadi gue nanya kok gitu, karena kenapa lo di awal ini malah lo kayak merendahkan diri lo dulu gitu loh. bukan ngerendahin Jadi Pak, gimana karena tuh? gue ngerasa gue belum ada di posisi yang gue mencapai apa yang gue ini. Jadi gue kalau dalam kondisi yang benar-benar bentuk gue sekarang ya gue sampah gitu. Cuma ada waktunya sampah di tangan orang yang tepat Mhm. itu jadi sesuatu yang berguna Pak. Menurut gue seperti itu. Hmm, kenapa? Sampah seperti apapun di tangan orang yang tepat jadi sesuatu yang berguna. Jadi ibaratnya gue sebenarnya punya banyak kegunaan yang ada di diri gue. Mhm. Gue tipe orangnya itu kalau dari tipe kepribadian gue tipe ini Pak, virtuoso. Maksudnya gimana? Virtuoso itu orang yang suka menjelajah, mempelajari sesuatu, belajar tentang sesuatu. Aha. Gue tipe itu Pak. Jadi gue ngerasa gue bisa ada di kondisi yang jadi apa aja tergantung siapa yang ngebentuk gue gitu. Oh jadi Itu lo sih. mencoba jadi seseorang yang lo punya fleksibilitas yang besar gitu ya, Iya Pak. sana sini Iya sok lah contohnya kayak gitu. itu aja Pak. Ya contohnya kayak gitu aja sih simpelnya. Kalau dibilang sampah mungkin gue bukan sampah artinya gue kotor, gue najis, gue Aha. bau, gue apa, bukan Pak. Sampah dalam artian eh, ya gue bisa aja dibuang gitu. Gue Oh. bisa aja dibuang, gue bisa aja useless, nggak berguna gitu. Mhm. Tapi ketika diarahkan dengan baik, gue bisa jadi sesuatu. Tergantung kan, cepat belajar. Istilahnya sih kayak gitu kalau gue ngelihat diri gue Oh. ya. Bukan gue ngerendahin, gue sampah, gue hina, bukan. Mhm. Maksudnya orang yang itu tadi yang gue bilang, yang useless, tapi ketika dibentuk di tangan sama orang yang tepat, gue bisa jadi sesuatu yang Bisa jadi berharga. sesuatu yang berharga gitu ya. Gitu Oke. sih kayaknya Pak, menurut gue ya Pak, yang gue lihat diri gue tuh kayak gitu Pak. Oke. Gue nggak mau muluk-muluk membandingkan diri gue seperti apa lah kayak gitu. Itu sih simpelnya. Soalnya kan
kasarnya ya kebanyakan orang sekarang kan dia mencoba apa ya? Ya coba langsung nunjukin lah dirinya itu kalau dia dalam tanda kutip lah ya, dia bisa lebih hebat dari orang lain atau dia punya sesuatu kelebihan dari orang lain kan. Sekarang kan orang berlomba-lomba seperti itu kan. Bukan makanya gue cukup amazed gitu dengar jawaban lo mendeskripsikan diri lo tuh seperti sampah gitu. Tapi di balik itu rupanya lo punya penjelasan ya dahsyat men. Jadi sampah yang bermanfaat Ya, terus lah menurut gue, kasarnya gitu. iya. Jangan yang bau itu ya Pak mikirnya ya Pak. Ya istilahnya tisu nih Pak, istilahnya tisu nih. Kira-kira gini tuh gue nggak berguna dibuang kayak gitu. Tapi ketika di tangan orang yang tepat, gue bisa jadi buat nyatet nomor telepon cewek kan gitu. Dahsyat. Simpelnya sih kayak gitu Pak. Lo pernah begitu emang ya di tisu? Hah? Enggak Pak, tisu mah gue untuk peruntukan lain Oh, yang yang nggak perlu lain ya? kita jelaskan di sini Buat Pak. ngelap-ngelap aja ya. Iya Pak. Panjang lagi nanti Pak. Tolong Pak. Oke. Nah, yang gue tahu lo ini kan oke, apa sih namanya? Gue mau sebut lo sebagai seorang perantau, lo setuju nggak kalau gue sebut kayak gitu? Woi, setuju Pak. Kalau itu lucu Pak ceritanya Pak. Nah, itu gue pengen tahu gimana ceritanya lo bisa sampai Gue dari kelas 6 SD Pak, itu sudah terbiasa naik kapal sendiri jauh dari orang tua. serius lo? Itu Dari kelas 6 SD Pak, naik kapal sendiri. Tapi ya maksudnya orang tua beliin tiket, kamarnya kamar kelas. Lu tau kapal Pelni zaman dulu gak sih? Yang ada kamar-kamar, di dalam kamar ada TV, gitu-gitu. Oh, lu naik kapal maksudnya kapal laut, bukan kapal pesawat ya? Kapal laut Pak. Gue tinggal kan ingat, gue bilang zaman kecil gue di Sulawesi Tenggara yang pulau-pulau yang nggak ada ininya Pak di peta gitu kan. Nah itu gue dari kecil entah kenapa hati gue itu kan anak-anak kecil yang istilahnya masih anak ayam, pisah dari orang tua tuh melo, nangis, ngambek. Entah hati gue yang mati apa gimana, gue juga nggak ngerti. Tapi dari kecil gue terbiasa gitu ketika harus jauh dari orang tua untuk ke pulau sebelah, ke tempat keluarga. Misal gue pernah dari Bau-Bau ke Makassar itu naik dari Bau-Bau ke Makassar. Terus pernah dari Sukabumi ke Bau-Bau itu naik kapal sendiri Pak. Gila lo, itu berapa seminggu lebih itu perjalanan ya? Enggak. Kalau kan Sukabumi hitungannya Jakarta ya, Tanjung Priok, Pelabuhan Tanjung Priok ke Tanjung Perak, ke Surabaya dulu 1 hari 1 malam. Dari Tanjung Perak ke Sultan Hasanuddin 1 hari 1 malam, terus ke Bau-Bau 3 hari 3 malam Pak. 3 hari 3 malam lo di laut, itu bocah hitungannya ya? Hitungannya itu yang mama gue pas nganter gue ke itu tuh kayak nangis-nangis gitu kan. Jadi ceritanya bapak gue dulu pendidikan Pak di Sukabumi, yang gue masih sekolah di Bau-Bau. Sekolah gue di Bau-Bau, yang sayang banget gitu kalau gue harus pindah sekolah bla. Dari kecil gue udah mikir kayak gitu Pak, sayang banget kalau gue harus pindah sekolah bla 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 gini kan. Ya udah saya tinggal sendiri aja sama nenek di Bau-Bau gitu kan. Mama bapak gue di Sukabumi sini, mama bapak adik gue Sukabumi, gue naik kapal tuh sendirian kayak gitu kan. Gila. Itu tuh nggak ada perasaan. Lu 1 tahun Pak pendidikan, bapak gue pendidikan di Sukabumi. 1 tahun gue hidup sendiri sama nenek gue tanpa orang tua gue di umur kelas 5 kelas 6 SD. Gila. Yang kayaknya hati gue mati apa gimana, tapi gue terbiasa. Gue pernah nanya ke orang tua gue dan akhirnya gue menemukan reason yang pas gitu. Kenapa kalau kayak gitu? Pernah nanya kan, kenapa sih kalau gue istilahnya bukan gue lu yang ngomong sama orang tua nih ya. Kalau saya lagi jauh kayak tidak ada ini ya, maksudnya tidak ada kayak orang-orang yang saya lihat di TV harus lambai-lambaian, nangis-nangisan di mana itu nggak ada. Terus bapak gue langsung cerita, lu tahu ari-ari lu nggak? Lu tahu ari-ari kan kalau orang lahir? Iya. Orang-orang normal tuh ari-ari ditanam Pak. Iya kan? Oh bapak gue langsung cerita, ari-arimu itu dilarung di laut biar jauh langkahmu, kayak gitu. Itu beneran kisah nyata Pak, ari-ari gue dilarung di laut. Oh gitu. Makanya kalau lu nanya gue perantau, ya mungkin ya itu Pak, tujuan orang tua gue kayaknya Pak, dari gue lahir ari-ari gue dibungkus dilarung di laut, entah udah jadi makanan ikan atau jadi apalah itu ari-ari gue.
Dan beneran gini Pak, akhirnya di kondisi kayak sekarang, gue misal dari 2009 kuliah di Bintaro Pak. Ah, Bisa dibilang waktu gue sama keluarga gue itu benar-benar dari SMP doang kelas 1 sampai SMA gitu. mhm. Itu yang gue, sisanya ya gue perantau. Bener-bener rantau sendiri lah ya. Iya, gue kuliah di Bintaro 2009 sampai 2012. Balik bentar ke Makassar. Itu pun gue balik di Makassar itu gue nggak sama orang tua. Gue langsung ngambil kesempatan. Gue nih bentar lagi bakal penempatan yang bisa jadi di seluruh Indonesia, yang bisa jadi jauh dari keluarga. Gue Aha. punya kesempatan untuk kunjungin dulu keluarga gue di Bau-Bau sana gitu. Hmm. Ya udah, jadi gue justru liburan nunggu penempatan itu gue di Bau-Bau, nggak sama orang tua. Lah, Di keluarga nenek. gitu. Ya pikiran gue gitu Pak. Ah, Maksudnya belum tentu gue bisa sowan lagi, kapan-kapan lagi bisa gue iya, sowan. iya. Tapi orang tua lo nggak Hampir masalahin itu lo kesana. enggak, hampir 6 bulan gue di sana gitu. Wih, gila lo. Gila. Jadi terus, Jadi gue udah terbiasa Pak dari kecil, maksudnya berjalan sendiri gitu Pak. oh emang udah biasa sendiri. Jadi kayak ya apa? Kadang kan kalau berangkat jalan kayak gimana ya? Kayak sendiri tuh apa ya? Kalau gue kan, gue kayak misalnya kayak awal gue naik kereta lah kasarnya gitu ya. Naik kereta yang gue khawatirin kan kalau bukan orang jahatnya sih gitu kan, tapi kesasarnya lah yang ketinggalan kereta lah, yang apalah kayak gitu-gitu kan, biasanya yang ditakutin sama orang-orang kebanyakan lah ya gitu kan. Tapi lu hal-hal kayak gitu malah malah nggak lo temuin ya, malah lu ya bener-bener nikmatin itu, kasar itu yang kayak lo cari gitu ya. Kalau itu sih mungkin karena entah, gue percaya sama tipe kepribadian itu sih Pak. Gue tipe orang yang penjelajah, yang suka mempelajari satu hal yang baru, suka mencari tahu tentang apa gitu. Jadi mungkin gara-gara itunya sih Pak. Hmm. Jadi mungkin ada kekhawatiran yang lu bilang tadi segala macam, tapi masih tertutup sama Rasa keingin penasaran lo. tahuan gue gitu. Iya. Oh gila lo, gila si petualang lo ya. Gila Itu lo. halang. Oh, gue pernah cerita kayak gini, kok pantas lu. Gue pernah posting kan tipe kepribadian gue, terus ada teman yang ngomong, oh pantas ya, nggak hanya hobi yang petualang ya, wanita Nah, juga katanya petualang, bangsat gitu. nah terus dewasa lo milih Jakarta itu keputusan bersama kah, keputusan keluarga kah, atau Enggak keputusan Pak, apa tuh? enggak Pak. Lu jangan lupa Pak, gue adalah mahasiswa plat merah Pak. Oke. Yang dari awal memulai perkuliahan, gue udah dikasih surat tanda tangan untuk bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia Pak. Nah, kalau boleh cerita Pak, Ah, justru Jakarta itu adalah kota yang di doa gue. Gue dulu masih rajin berdoa ya. oke. Sekarang udah kurang-kurang Oke. dikit ya. Iya, supaya kalau lagi berdoa dijabah gitu kan, karena jarang-jarang berdoa itu, jangan ditiru ya Pak. Nah, gue dulu berdoa Hmm. menjelang penempatan yang nunggu-nunggu itu kan, gue Ah, bersedia dan gue siap. Gue tipe orang yang siap banget ditempatin di seluruh wilayah Indonesia, mau di dalam bentuk manapun kecuali Jakarta. oh Gue gitu. berdoanya justru gitu Pak. Iya, Malah. gue berdoanya itu beneran Pak. Gue ngambek loh, gue tetap ngambek, beneran ngambek sama istilahnya, bukan ini ya, ngambek sama ya. Oke. Itu gara-gara kok malah lucu sih, malah yang gue doa wanti-wanti kecuali Jakarta malah gue dikasih, selera humornya lucu juga kadang-kadang, gue sampai ngambek kayak gitu Pak. Oh gitu. Malah sebenarnya Jakarta ini bukan yang lo harapin, bukan yang lo tuju kepengenan lo ya. Malah yang lo hindarin, tapi itu yang lo Iya. mau nggak mau harus lo hadepin. Karena soalnya selain gue petualang, gue juga sebenarnya bukan orang yang risk taker seperti kayak gimana sih Pak. Oh. Gue tuh petualang bukan masalah resiko, jadi gue berpetualang itu tidak menilai resiko Pak. Karena ketika gue menilai resiko, gue nggak akan berpetualang Pak. Jadi gue bukan risk taker sebenarnya Pak, dan bukan orang yang bakal struggling, makanya gue bilang gue sampah ya. Bukan orang yang bisa struggling sendiri yang kayak harus kebentuk gitu Pak. Bukan yang struggling dengan kemauan sendiri, saya mau bertahan kuat menaklukkan ibu kota, bukan tipe orang kayak gitu gue Pak. Lalu? Gue kalau bisa ya gini istilahnya, kalau bisa hidup mudah ngapain gue susah-susah di Jakarta istilahnya gitu kan. Karena di kepala gue Jakarta ini terlalu kejam Pak. Entah itu mumetnya, entah itu padatnya, entah itu rush hour-nya, pokoknya terlalu kejam menurut gue.
Dan gue bukan tipe yang nyaman dengan kondisi itu. Kalau bisa orang lain aja yang ngerasain, ngapain gue harus ngerasain gitu. Jadi bisa dibilang Jakarta ini sampai saat ini belum bersahabat dengan baik ya sama lo. Lucu Pak sih sebenarnya, makanya gue masih sampai sekarang masih suka ngobrol anjir. Selera humornya Tuhan nih kadang tinggi juga ya. Dia tahu banget gue tuh gak suka sama Jakarta, tapi kayaknya pengen nyentil gue dengan Jakarta kayak gitu. Bukan maksudnya meraba-raba Tuhan ya, nggak usah kita ngomong ranah sana. Cuma kalau boleh lu tahu di 2019 ini Pak, gua itu udah besar banget kesempatan gua untuk pulang ke rumah. Oh, terus? Setelah 5 tahun gua pernah ada mutasi tuh, gua promosi ceritanya. Yang ranah jabatan yang bakal gua tempetin itu mutasinya seluruh Indonesia Pak. Yang rata-rata orang-orang yang di luar Jawa tuh pengen balik ke Jawa gitu. Iya. Ya kan? Iya. Dan orang-orang yang kayak gua yang memang dari luar Jawa pengen keluar Jawa, dan itu dibolehkan dari mutasi itu Pak. Gua tuh udah wah, apalagi jabatan gua dulu istilahnya dekat sama orang tingkat orang nomor 2 di satu institusi gua ya. Di kantor lah ya. Dengan sangat ini ke hati gue tuh udah hati dan gue tuh fix balik 95% gue pulang. Udah kayak gitu kan. Pas keluar pengumuman anjay Jakarta gila. Lo tahu di Jakarta ini gue sampai dengan 5 tahun dari 2014 ke 2019 gue nggak berusaha di Jakarta Pak. Gue nggak berusaha punya mobil. Gue nggak berusaha punya aset tetap kayak rumah, tanah, dan gue nggak berusaha di Jakarta. Kenapa? Gue nggak mau ada di sini sebenarnya. No, jadi kasarnya. Tapi sejak 2019 kemarin keluar pengumuman dan gue masih di Jakarta lagi, dan masih ada kemungkinan 5-8 tahun lagi gue di Jakarta, ya gue harus adaptif Pak. Maksudnya udah berusaha menerima lah. Kalau ya udah, kalau sebelumnya home base gue Makassar, ya udah gue udah berusaha menerima home base gue sekarang Jakarta. Jadi lo udah coba lebih inilah ya. Iya lucu aja sih kalau gue di prank sama yang di atas kan. Oke, di saat lu menerima gue pindahin ke Makassar, kan lucu aja sih. Biasa-biasa sih gitu kalau dengar cerita-cerita orang ya katanya kan. Ya, makanya gue bilang selera humornya itu tinggi gitu. Aduh, rupanya gue kira lu ke Jakarta itu emang pilihan lu, malah itu sebaliknya. Enggak Pak, kalau bisa dipilih sebenarnya gue tuh pengen kota yang kayak Solo, Jogja, yang kayak gitu Pak. Kalau karena entah kenapa gue beberapa kali dinas ke tempat itu tuh gue merasakan yang namanya standar hidup tenang yang enggak gue lihat, entah itu dari keramahan ini ya orang-orang, ya tetap aja sih masih bukan maksudnya gue bilang orang daerah lain nggak ramah ya Pak. Tapi secara personal gue menganggap dua kota itu tuh adalah kota yang menurut gue lo ngerasa nyaman, ngerasa tenang gue hidup di sana. makmur bahagia. Gue hidup makmur bahagia gendut walaupun gue miskin di tempat ini gitu. Tapi pikiran-pikiran kayak gitu kan itu pikiran-pikiran orang-orang di mana masa aktifnya udah mau lewat gitu kan. Jadi kayak orang tinggal ngabisin hari ini, orang-orang pensiun biasanya kan kayak gitu. Ini kenapa lu yang lagi masa produktif lu malah mikir kayak gitu loh. Ya gitu Pak, seperti yang gue bilang tadi Pak, gue bukan tipe yang ini sebenarnya menyukai struggling. Dari hasrat dalam diri gue itu sebenarnya bukan pejuang Pak, kalau mau tahu. Lalu? gue tuh lo tahu aja kenapa gue sampai bisa tidur berjam-jam, karena gue menyukai berada di posisi yang aman. Lo di saat lo oke. Gue nggak muluk-muluk kayak orang-orang yang keluar dari zona nyaman, lawan, udah tingkatkan itu. Gue nggak kayak gitu Pak, soalnya Pak. Gue jujur-jujuran aja, gue menikmati gue di zona nyaman. Kalau bisa gue di zona nyaman, ngapain gue keluar dari zona nyaman? Iya, orang di zona nyaman aja belum tentu aman, iya. Apalagi gue keluar. Lo oke ya. Jadi terus, realistis lah Pak orangnya kayaknya. Realistis, betul realistis. Ya nggak salah sih, emang itu namanya pilihan gitu kan. Gitu dan itu resikonya ya itu aja, pencapaian gue ya tidak akan sewah orang-orang yang punya daya juang lebih tadi Pak.
Lu dengan pemikiran lu kayak gitu, lu pernah pernah gak sih sesekali gitu lu kepikiran kayak khawatir ada penyesalan-penyesalan gitu kan di masa yang akan datang, dengan sekarang kenapa gua nggak begini ya, kenapa gua nggak gitu ya gitu loh. Justru kalau ditanya penyesalan, gue adalah orang yang paling sedikit penyesalan, Pak. Karena Wih, standar kepuasan gue tuh rendah. apa yang bikin bisa Jujur-jujuran bikin aja. bisa bikin standar kepuasan lu rendah, sedangkan ya gimana ya, menurut Karena menurut gue gua ya. emang gue sudah mindset diri gue, Mhm. pokoknya diri gue, bentar ya Pak, ini hilang ya saya Pak. Iya betul. Ah, sip. Udah ada lagi saya Pak. Ada dong. Halo. Ada dong. Gue udah nge-set diri gue kalau ya udah apa yang gue punya adalah apa yang harus gue syukuri. Aha. Ketika gue bisa menemukan jalan untuk lebih dari apa yang gue punya, gue lakuin. Tapi ketika ternyata gue tidak mampu, Mhm. ya gue nggak ada beban. Istilahnya gitu Pak. Standar gue tuh, jadi gue jarang banget menyesali hal-hal Pak. Oh. Misal kenapa sih gue nggak belajar supaya gue bisa dapat tuh beasiswa ke luar negeri kayak gitu Aha. nggak. Gue nyoba, dari zaman SMA udah nyoba Pak. Oh. Dari zaman SMA gue udah nyoba beasiswa Mambuka Gakuso namanya, seorang diri di sekolah. Nyoba ke Jepang dari Ah, SMA, udah mikir ke sana lah gue kan. ah, Dalam artian bukan karena gue punya ambisi untuk struggling di diri gue. ah. Dalam artian tadi gue petualang. Iya, karena Gue pengen pengen berpetualang tahu aja. apa yang ada di sana. Gue sampai nyoba Pak, tapi bukan dalam rangka ambisi. Jadi Ah, ketika ah, itu ah. tidak tercapai, ya gue tidak Selesai. menyesali apa-apa. Oh, iya 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 iya. Jadi gue tidak tidak memasang standar yang tinggi ke diri gue, yang gue takutnya malah nyiksa gue gitu. Hmm. Nah, terus Kan lu, ada tuh orang yang terlalu demand ke dirinya sendiri Pak. iya betul. Yang nah itu orang-orang yang bakal hampir mungkin setiap momennya dia sesali sih Pak kalau kayak gitu Pak. Karena dia nggak akan merasa pernah puas sama apa yang dia capai. Mhm. Bagus sih, positif sih Pak. Tapi takutnya kalau mental lu nggak kuat malah ngerusak. Ya, ya kan emang di apa orang dulu kan selalu bilang kan segala sesuatu yang berlebihan emang nggak baik kan, sebenarnya gitu kan. Iya Pak. Emang iya. Nanti kayak berlebih makan, nanti kolesterol kayak Bapak kan nggak baik Pak. Saya bukan karena kelebihan makan, Oh ya, salah karena kelebihan makan. umur Pak. Udah waktunya Pak. Ah, sompret, sompret. Nah, terus berarti Gue udah sekarang mulai juga coy dipegang-pegang di leher Pak. nggak enak kan? Gimana enggak Pak? Lu bayangin 7 bulan gue nggak keluar-keluar Ah, unit kecuali ke kantor. Otomatis makan gue ya GoFood Pak. iya Lu tahu betul. GoFood itu makanannya apa kan isinya Pak? Jahat semua betul. Jahat semua Pak. Gila. Coba. Itu udah mulai berasa. Itu makanya sekarang gue mulai minum detox, gua tau gak lo? Enggak tahu gue Pak. Gua baru mulai minum detox sih, udah baru berapa hari sih ya, semoga kelihatan lah ya berapa minggu ke Menunjukkan depan. ini Pak. Menunjukkan ada Pak. Ada perbaikan Pak. Ya gue baru berapa hari cuy, ntar deh kalau udah sebulan mungkin bisa lah kelihatan ya, nanti gua review lah. Bentuknya apa? Rasa apa? Bentuk apa gitu? Dia yang bubuk yang kayak susu, jadi ada dua campuran, satu perasanya yang rasa apel, nah terus yang buat jadi apa namanya detoxnya itu yang kayak apa, sayuran-sayuran gitu loh. Oh ya 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 Nah, ya. yang kayak Ya. sayuran gitu ntar diaduk, nah itu diminum. Jadi dia bentuk kalau diendepin, ditinggalin lama, tinggalin berapa detik gitu kan, itu air cair itu jadi apa sih namanya? Yang menggumpal gitu kayak jelly jadinya. Oh ya 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 ya. Ya Ya. kayak gitu. Sebenarnya minum itu kalau kata kata orang-orang ininya ya, apa sekalian sama diet gitu kan. Nah, sedangkan baru gue coba hari pertama nggak makan malam, buset nggak bisa tidur gue. Larinya ke apa Pak? Ke keringat ya? Membuang racun-racun di badan gitu kan? Iya, dia bukan keringat, jadi dia nyuruhnya kita perbanyak minum kan, jadi bareng bareng apa buang air, bukan ke keringat tapi gitu. Oh, ya Dia dari urin ya. ya urin, dia nyuruhnya sehari itu kan berapa liter gitu sebaiknya kan, jadi biar keluar itu bareng 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 urin atau bareng feses gitu kan, kayak gitu. 2 liter air sehari Pak. Lebih, ini disuruh 3 gue kalau nggak salah, Oh gitu. disuruh 3 liter. Ya karena emang diimbus ya, diimbus supaya Iya ini. gitu, jadi ya cuma ya itulah belum kelihatan lah bedanya ya, bedanya baru apa,
Oh, mungkin karena kurang Pak racunnya Pak. Coba bakar rokok dulu di situ Pak. Oke. Ini kita kenapa Jadi barengan kalau gini? racunnya banyak mungkin kelihatan Pak nanti Pak bedanya Pak. Aduh ngomongin Tapi racun. serius Pak, gue take this COVID very very seriously Pak. Gimana tuh? Ya karena gue ngerasa gue nggak pernah ke dokter, gue ngerasa gue kalau ada sakitnya suka minum obat, Aha. gue ngerasa gue trauma sama yang namanya rumah sakit. Aha. Ketika akhirnya gue terpapar COVID itu kayaknya itu adalah sebuah kemunduran banget buat gue nantinya ke mental gue gitu. Gue takutnya kayak gitu Pak. Jadi makanya gue benar-benar ya udah gue yang selama ini kalau mungkin kita lihat Sabtu Minggu kalau nggak volunteering ya Aha. naik gunung kemana gitu kan. Iya. Itu benar-benar gue lihat orang sudah mulai jalan-jalan itu gue envy sebenarnya. Tapi di satu sisi ya udah gue harus menempuh ini sampai COVID ada solusi kayak gitu. Iya. Jadi gue benar-benar nggak keluar Pak. Ya, Saking itunya. sejujurnya sedikitnya gue juga mirip sama kayak lo gitu kan. Tapi Karena gue nggak pernah ke dokter nih. Gue nggak pernah ke dokter. Gue nggak tahu gue punya penyakit bawaan apa. Gue nggak tahu nih kalau sekali gue terpapar ini efek kayak apa kan gue ya sebisa mungkin jangan terpapar jadinya gue kayak gitu. Iya, makanya kan gue bilang gue sedikitnya juga sebenarnya sama kayak lo gitu kan. Gue yang awal-awal itu gue sempat terlalu khawatir gitu kan yang gimana gitu kan. Bahkan sampai ke kantor aja gimana ya. Itu gue mikir berkali-kali gue berangkat atau enggak. Ini udah berapa bulan ini gue bisa dibilang ke kantor itu cuma sebulan sekali dan itu pun gue ke kantor karena gue ada kebutuhan ngambil data gitu kan. Data itu nggak boleh dikirim lewat internet gitu doang. Ya udah gue beraniin itu tapi ya gue sendiri ngerasain gitu apa ada kejenuhan gitu kan gue di rumah aja gitu kan ya ada sih sesekali emang gue nekatin tapi setelah gue ngelakuin itu tuh kayak ada rasa penyesalan tuh nggak sih lo ya kan Gue paham Pak, gue paham soalnya gue baru ngelakuin itu Sabtu lalu. Dari 7 bulan gue yang benar-benar betah-betahin sendiri ya karena dasarnya juga gue tidur doang bahagia sih. Jadi gue betah banget bisa punya banyak jam tidur sebenarnya, tapi akan ada waktunya gue ngerasa anjir gue butuh sosial gue butuh ngobrol sama yang bukan layar, gue butuh ngobrol sama yang bukan Zoom meeting, gue butuh ngobrol sama yang bukan lagi main game Among Us bla bla bla, gue butuh ngobrol sama orang yang nyata ada di depan gue akhirnya nggak ada gitu kan. Dan sampai satu titik Sabtu lalu itu futsal itu kan udah gue beraniin diri. Pas gue pulang Pak, gue kayak habis berbuat dosa apa Pak. Gue ngerasanya kayak gitu. Nyesal ya. Kayak ini ya. Kayak meme yang yang pernah ada di Instagram tuh. Apa itu? Cowok abis masturbasi, udahannya nyesel. Gue kok nggak pernah nemu meme itu Pak ya. Gue pernah nemu itu geblek itu gue bilang. Lo cari dah, explore lo tuh kurang explore kayaknya. Iya ya, ntar Pak ya saya explore lagi. Soalnya saya lambe sekarang Pak, lambe. Aduh. Terus nanti deh Pak, saya coba-coba lagi meningkatkan kapasitas saya ya Pak. Terus kemarin kan terus lo pulang lo ngerasa nyesel gitu. Terus gimana lo ngadepin penyesalan lo itu? Ngelewatinnya. Dengan lo berjanji saya tidak akan mengulanginya lagi ya kan atau kayak gimana? Untungnya kayak gini Pak. Kebetulan dari Tuhan juga sih kayaknya. Sabtu gua futsal. Hari Minggu dapat jarkom dari kantor kalau hari Selasa kita bakal swab massal. Iya. Untungnya kayak gitu Pak. Benar. Di satu sisi ya gua menyesal. Iya. Di satu sisi yang kayak apalagi menyesalnya gini Pak, kan gue udah lama nggak olahraga tuh. Dan lu tahu banget kan kalau gue futsal adalah orang-orang yang 5 menit pertama akan menyembah tiang gawang gitu. Oke. Lu tahu kan maksudnya gue daya tahan gue juga ya gitulah perokok kayak kita nih. Nah lu bayangin kemarin itu kita nyewa lapangan mini soccer Pak, yang normalnya dimainin 7 lawan 7 atau 8 lawan 8 Gila Pak. sih emang lu pada. Kita main cuma 5 lawan 5, nggak ada cadangan. Lu bayangin orang-orang yang
kapasitasnya cuma 5 menit, yang nggak pernah olahraga selama ini, main 5 lawan 5 mini soccer, Pak. Bayangkan kayak gimana capeknya. Nah itu gue sempat, hari Minggu gue sempat gak enak badan, ngedrop kayak gitu kan, Selasa. Ya gue sempat nyeselnya tuh kayak anjir, gini banget sih, pengen keluar bentar dari jenuh gitu, tapi harus ngerasain gini. Nah Selasanya swab, dan hasilnya cepet kan keluar, dan gue negatif, udah langsung hilang lagi penyesalan itu. Berarti kedepannya kalau kayak ya terima undangan gitu lo Sebisa mungkin enggak dulu ya? Sebisa mungkin enggak, kecuali emang gue ada di titik yang kayak kemarin, karena mungkin sudah 7 bulan, sudah tidak pernah ketemu sosial gue, terus nggak pernah juga olahraga. Ada momennya yang kayak tadinya itu kenapa gue mengiyakan, gara-gara si temen gue, si Anjar, kalau lu kenal Anjar, Pep ntar lu bareng gue aja naik mobil gue kayak gitu kan. Udah terus gue pikir, oh ya udah, keluarnya sih aman, tidak akan menyentuh banyak akses publik kayak bla 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 gitu kan, naik mobil doang. Dan gue tahu dia negatif, soalnya dia survivor COVID yang sudah dikatakan negatif. Ya udah, gue menyetujui untuk ikut. Di hari H siangnya mobilnya ada crash, dan nggak bisa gitu kan. Ya udahlah, udah terlanjur, ya udah jalan-jalan, ayo jalan. Udah jalan. Sebenarnya gue kalau di posisi itu juga sebosan-bosan sejenuh-jenuhnya masih bisa gue tahan untuk nggak ikut sebenarnya. Udah terlanjur ini aja, udah terlanjur janjian jatuhnya. Ya, karena gak enak. Udah terlanjur mengiyakan ke yang lain. Teman-teman juga ngarepin pasti itu. Bener Pak, kalau gua nggak datang 4 lawan 5 Pak, kebayangkan Pak. Aduh, ngeri pada kenapa-napa di lapangan itu. Ya kayak gitu yang gua rasain di lapangan. 5 menit. Habis itu bersujud. Ya, COVID udah berapa bulan sih? 8 bulan, 7 bulan, 8 bulan ya COVID ini ya. Jadi, kalau gua ngitungnya dari April sih 7 Pak. 7 ya. Gue ngeliatnya Maret sih sebenarnya. Maret tuh awal-awalnya kan, awal-awalnya kisruh apa segala macem lah, orang-orang pada coba yang belanja gila-gilaan tuh, yang awal-awal itu tuh. Kalau Maret gue justru masih yang bodo amat Pak, masih main futsal, masih kemana-mana. Maret masih main bowling, bla bla bla. Maret gue masih ini Pak, gue ngerasa mulai akhirnya menutup diri itu ketika orang yang gue kenal dekat itu mulai banyak yang kena gitu. Oh gitu. Makin kesini soalnya, makin kesini orang-orang yang gue kenal yang kena gitu, yang anjay. Ini gue tahu dia itu ngejaga protokol kesehatannya banget orang ini gitu, dan dia aja masih kena gitu. Apalagi gue, kalau gue nggak coba lebih aware gitu, akhirnya gue ya sampai sekarang kayak gini kondisi gue. Arahnya aware ke parno sih. Iya, iya. Ya, parno itu sih emang yang di, kalau gue sih yang gue takutin tuh itulah. Gue sempat khawatir gue jadi orang yang paranoid gitu kan. Malah bener-bener gue batasin apa segala macam, jadi segala halnya. Ya itu gue sempet ada di masa itu, sempat ada sampai akhirnya ya yang tiap pagi berjemur ya kan, yang tiap hari minumnya air jahe, kopi sempat gue tinggalin loh, gila loh. Kopi sempat gue tinggalin dan gue ganti air jahe. Kebetulan temen gue itu kan dia produsen sekaligus distributor jahe kan, jahe bubuk. Gue sampai order sama dia loh 1 kardus gitu kan. Dan itu berapa bulan gitu gue minum sampai akhirnya ya udahlah ya, gue bilang mungkin gue perlu cara lain lagi gitu buat gue ngadepin semua ini gitu kan. Gitu. Ya. Nah iya, ya pilihan lah istilahnya sih, pilihan. Konsekuensi gue mengurung diri adalah jenuh yang harus gue lawan. Ya. Nggak ada sosialnya. Betul itu. Konsekuensi Pak. Terus ngelihat postingan karena orang naik gunung cuy. Banyak. Gimana ya lo? Iya, bukan hanya postingan Pak, ajakan gitu. Itu tuh banyak banget ajakan yang gue tolak gitu. Karena ya itu kan, kalau lu sering naik gunung, lu pasti paham kan, kalau lu bakal jauh lebih nyaman ketika lu naik gunung sama orang yang udah lu paham kepribadiannya kayak gimana di gunung gitu kan. Betul. Itu tuh udah banyak banget Pak ajakan-ajakan naik, cuma yang gue nggak bisa gitu. Belum berani gitu. Gile, gue sampai YouTube gue tuh isinya ngeliat orang yang
yang apa, solo bushcraft yang kayak gitu-gitu gua. Yang 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 video-video tahun kapan yang orang naik gunung gitu kan. Wah gila, gue bilang. Sampai sebegitunya gue kangen gitu loh. Kangen. Kalau gue justru entah kenapa di gunung gue rajin banget nemu cerita-cerita mistisnya gunung kan. Iya. Gue akhirnya yang seperti yang lu lakuin juga, buka YouTube, tapi akhirnya yang gue benar-benar itu enjoy cerita-cerita mistis orang lain di YouTube gitu. Nah itu, lu kenapa bisa kenapa bisa lu bercerita hal mistis? Karena gue ngalamin. Lu pernah ngalamin jadinya gitu. Jadi emang lu hadepin lah kasar gitu ya. Entah gimana ya, semoga jangan sampai gue yang kena. Gue mendaki gunung, hampir di setiap itu gue peka gitu. Padahal gue bukan orang yang peka sama hal kayak gitu. Hampir di setiap penjak itu gue peka. Contoh yang paling simpel yang pernah gue ceritain itu terkait di Gunung Gede. Ya. Temen gue cewek yang benar-benar kesurupan, yang gue gandeng selama kesurupan sampai turun ke bawah. Yang gue nggak pernah Pak sebelumnya menangani orang kesurupan itu kayak gimana. Tapi di gunung kondisi lu pulang jalur pulang malam, karena hujan lebat minta ampun. Jadi alam sama sekali nggak bisa kita tebak ya. Iya betul. Hujan lebat yang 2 hari itu kita nggak ngelihat matahari ya, saking mendung apa segala macam. Gunung dekat di Bogor, Gunung Gede. Iya. Ya walaupun di Bogor musim hujan juga hujannya minta ampun kan. Dahsyat. Itu gue gandeng orang yang lagi kesurupan, yang benar-benar dari proses dia lagi sadar, mulai kesurupan sampai dengan disembuhkan itu gue ada di situ ngegandeng dia. Gitu. Gila. Ceritanya dia lagi itu Pak, lagi kakinya kesengklek gitu kan. Kakinya kesengklek, jadi cewek kakinya kesengklek. Lo mau gua kan biasanya jadi sweeper paling belakang. Ketika yang kena masalah kan gua yang megang kan. Gua dampingin jalan sambil gua gandeng, tangannya tuh gimana ya, gini, gandeng gini kan, bantu jalan gini. Di tengah jalan gini Pak, ntar ya Pak, ini ada notifikasi nih kayaknya nih. Oke. Kalau baterai saya tinggal 5%, saya tusuk dulu ya Pak. Oke, pelan-pelan ya. Aduh. Nah, bentar Pak, goyang nih Pak. Nah, lanjut Pak. Gimana? Di tengah jalan dia tiba-tiba tadinya gua gandeng begini, dia meluk lengan gua. Kondisi udah sore, udah mulai jam-jam 5:30, jam 5 itu udah gelap lah di gunung. Tar dulu, lo jalur apa nih? Lu jalur mana? Gua turunnya itu di Cibodas. Oh, turun Cibodas, oke. Di Rawagayonggong Pak, yang kalau kita baca cerita-cerita itu Rawagayonggong emang sering banget Pak orang kena di sana. Banyak ini. Pas masuk Rawagayonggong, dan itu tuh istilahnya kalau Rawagayonggong ke bawah itu udah tinggal berapa menit? Ya 30-40 menit lah Pak kalau normal ya. Itu kasarnya naik aja 34. Tinggal pos terakhir dari dari pos ke Rawagayonggong aja kan sebenarnya cuma 30-40 menit Pak kalau naik. Kalau turun logikanya lebih cepat dong. Itu kita tempuh 2 jam 3 jam lebih. Gila loh. Ya karena satu mungkin ngegandeng orang kesurupan jadi agak lambat temponya. Yang kedua apa mungkin kita lagi dikerjain juga. Pokoknya dari Rawagayonggong yang dekat itu tuh sampai gelap bener-bener itu gue ngegandeng orang kesurupan. Yang di situ gue sadar kalau jin juga bisa ngaji. Walaupun gue nggak taat banget, gue hafal lah doa-doa yang kayak doa perlindungan dari makhluk, doa ayat kursi segala macam itu gue tuntun. Itu dia benar-benar mengikuti apa yang gue tuntun, tapi dengan intonasi yang bukan dia gitu. Oh gitu. Di situ gue sadar jin itu bisa ngaji, setan itu bisa ngaji. Gue gandeng, yang teman gue baca dalam hati dia marah. Oh iya. Iya. Jadi akhirnya pas dia kesurupan gue bentuk formasi Pak, karena hutan gelap malam cuma modal headlamp, gue kelilingin. Gue megang yang di kiri, yang cewek megang yang di kanan. Yang cewek itu mungkin juga nggak pernah nanganin orang kesurupan, dia baca doa dalam hati, yang kesurupan marah. Gue sampai megang gue. Gitu. Seru lah pokoknya. Seru lah itu. Entah kenapa gue tiap nanjak ketemu aja yang kayak gitu-gitu, peka aja gitu. Malah dapet ya, tapi kalau nggak di tempat tinggi malah biasa aja lo ya. Malah biasa aja. Iya sih.
Ya di Gunung Gede gue Tapi gue pernah lucu pas ikut 1000 guru sih Pak. Ini gimana pernah gue tuh? confirm ke bapak gue juga gitu. Ah, Kan gue keturunan Jawa tuh. Jawa-Jawa dulu lu tahu mereka punya ilmu-ilmu gitu gak sih? iya iya iya. Ah. Yang bah Jangankan kakung gue jangankan kalau menurut kasarnya jangankan Jawa, orang Jawa zaman dulu lah ya, ya tetua-tetua kita Hmm. zaman dulu juga rata-rata punya ilmu tambahan masing-masing. Nah itu, jadi gue pernah diceritain sama bapak gue kalau mbah buyut gue, mbah kakungnya bapak gue itu Ah, adalah orang yang waktu meninggal itu siang bolong, petir, dan dia nggak bisa meninggal mengaung-ngaung menyerupai singa gitu loh oh sebelum dia iya. meninggal. Harimau, mengaung Ah, harimau ah, kayak ah. gitu kan. Terus tiba-tiba siang bolong petir terus putus. Yang katanya itu ilmu yang harus diturunin ke keturunannya. Aha. Kata bapak gue ditawarin ke bapak gue nggak mau. Nggak tahu akhirnya siapa yang ngambil tuh ilmu, gue nggak tahu kan. Hmm. Cuma pernah nih gue ikut TNT 1000 Guru Sukabumi nih. Aha. Ada pengurus namanya Diandra ngomong sama gue, yang gue nggak pernah sadar kalau yang kayak gitu-gitu. Dia ngomong sama gue, Kak, gue sebel deh kalau tiap dia tuh ternyata orang yang bisa ngelihat gitu kan. Gue Ya ya ya. sebel deh Kak, kalau ngelihat muka lu itu gue selalu ngelihat ada taring di belakang lu gitu. Ada Oh, kayak ngikutin iya iya. gue taring. Terus gue, sembarangan aja, gue nggak pernah ada orang yang ngomong kayak gitu ke Ah, gue gitu kan. ah, ah. Dia ngomong kayak gitu. Terus gue taring, ini orang beneran bisa ngelihat gitu. Terus gue cocok logi jadinya. Apa ternyata harimau-harimau itu ada nongol di belakang gue ngejagain gue apa bla bla bla. Wallah alam ya, Iya. maksudnya gue juga bukan tipe yang percaya hal-hal kayak gitu. Hmm. Tapi entahlah selama ini di gunung ketika gue ada di kondisi kayak gitu gue selalu peka gitu. Cocok logi sih sebenarnya. Iya sih. Karena gue nggak ngerasa punya, Sama-sama. kan ilmu kayak gitu diturunin harus melalui penerimaan Pak. Iya, betul itu. Gue juga Harus tempo hari juga diterima. pernah ada yang gitu ngomong ke gue ya kan, kok gue kalau jalan sama lo rasanya berat banget, pengen apa, banyak yang pengen ngikut sama lo gitu kan. Gue bilang yang ikut sama, gue bilang kan kenapa banyak yang pengen ngikut sama gue tapi yang berat lo, gue gituin kan. Lah iya, gue kan di belakang lo kata dia. Macam-macam lah, sampai ada pernah temen gue cerita, Li, no yang di dekat kamar mandi gue pengen kenalan sama lo. Gue bilang apa, gue kamar mandi kagak ada siapa-siapa. Gue bilang ada apaan deh, ya kayak gitu gitulah. Tapi ya gue bukan ignore ya, bukan menolak untuk mempercaya atau apa Sama, gitu, cukup tahu aja gitu kan. Jadi gue juga mikirnya cukup tahu aja. Ya kalau dia beneran ada dan ngejagain gue ya kenapa tidak gitu kan. iya betul ya, kita kasar kita nggak pernah minta gitu kan. Kan gitu. Gue nggak pernah melalui proses penerimaan yang gue bilang tadi itu nggak ada gitu. Iya, bahkan belajar, Kalau gue ditanya mau, lo ada belajar kalau bela diri nggak? Pernah ikut belajar bela diri? Apaan bela diri? pernah pas gue berhenti karate pas mau masuk sabuk coklat gara-gara mau diisi. Iya iya iya. Tapi gue belum sempat diisi Belum Pak, sempat gue diisi nolak ya? dan gue berhenti Lo dari nolak. karate itu. Iya iya. Mungkin kalau lo waktu itu lo ikutan diisi, lo makin sadar itu ada kali ya. Gue juga Gue gitu mau, sih. jadi gue waktu di sabuk biru kan, sabuk biru penaikan tingkat sabuk coklat sebelum ke hitam. Di coklat itu kita sudah mulai dikenalkan datang ke tempatnya malam Jumat bla bla bla. Kalau menurut gue dulu itu syirik kan. Soalnya gue karatenya yang kayak, kalau lu pernah dengar, gue nggak mau menyebut merek ya, sebut saja itu bukan merek. Itu bukan nama sebenarnya ya. Oke ya. Kesamaran ya. Itu tuh dia jadi mungkin akulturasi budaya martial art Jepang dicampur sama kearifan lokal Sunda kali ya, dengan segala macamnya itu. Jadi ada dulu waktu gue mau sabuk coklat, gue diajak malam Jumat datang ke senpai gue untuk entah apalah yang mereka lakuin, gue nggak pernah tahu karena gue nggak pernah datang, dan gue berhenti dari karate itu gitu. Padahal lu gue satu sabuk lagi udah satu hitam Pak. Iya, tapi karena posisi bisa jadi ngajar lo abis gitu lo. Iya, udah jadi dan satu udah ngajar harusnya gue. Gue juga berhentinya karena kondisi, makanya seperti yang gue bilang, ketika harusnya gue dikonfirmasi terkait penerimaan, gue nggak akan mau nerima. Event itu bapak gue yang minta tolong
nah bapak punya ilmu, bapak nggak bisa nih kalau tidak dipindahkan, gue nggak akan mau gitu. Intinya kayak gitu. Iya, mirip gue juga Tapi gitu. kalau Gue tuh hari gue ignornya itu, gue menolaknya itu di saat gue ngerasa ini karate kok ada ngisi-ngisi kayak gitu ya. Sengaja gue ikut karate karena iya, biar kasarnya jauh, keluar dari kebudayaan hal-hal yang kayak gitulah gitu kan. Tapi kok ada kayak gitu, makanya gue berhenti gue masih dasar banget. Gue mau naik apa, habis kuning apa dah hijau ya, hijau. ya mau naik ke hijau ditawarin begitu, nah itu gue berhenti habis itu. Terus gue Nah menolaknya, itu malah gue gue jadi udah di ikut. coklat yang gue sayang banget sebenarnya kalau nggak ada Kalau gitu-gitunya. itu Cuma emang nggak masuk akal sih Pak, tenaga dalamnya senpai-senpai gue nggak iya. masuk akal Pak Oh, lu kalau ngeliat, lihat lagi lu pernah ngeliat? sparring. Jadi kita sering banget sparring bareng, komite kan istilahnya kan. Ah, ah, ah. Kalau kita lagi komite itu entah dia cuma menarik nafas, terus dia itu kayak dia Pak. Dia tahu kita muridnya kayak dia sungguh-sungguh kayak lagi berantem beneran. Oh iya, Rupa istilahnya Pak. iya. Oh gila lu. Gue lihat kayak gitu. Ini kayak bukan dia gitu. Ketika lagi komite sama kita itu dia beneran bukan dia gitu. Mau mungkin dia seserius apapun menghadapi komite ya. Ah, Yang setiap latihan adalah peperangan kayak gitu kan. Tapi itu bukan dia Pak kalau yang gue lihat. Serius Pak. Tenaga dalamnya mencahin apa segala macam itu tuh ya kadang nggak masuk akal. Ada sih yang masuk akal ya kalau kita mau nalar. Tapi kadang nggak masuk akal piring diginin bisa berputar Pak. Mau masuk akal dari mana? Kalau bola masih bisa Pak. Gue iya. masih jago mutar bola. Bola, Ini piring Pak. Gila. Dan masalahnya nggak nyentuh Pak. Ini nggak nyentuh. Lah, melayang dong. Sayang Pak. Gila. Tenaga dalam katanya. Tenaga kalau gue sih itu tadi gue sensor ya, namanya bukan itu ya, gue sensor tadi. Iya. Aduh. Tapi kadang kalau pikiran liar gue yang mikir gitu, kenapa orang-orang terdahulu punya ilmu tambahan, kenapa nggak dipakai buat ngelawan penjajah ya gitu. Kadang pikiran liar gue mikirnya gitu kan. Udah itu Ya ilmu sama kayak dahsyat orang banget sekarang, ya sama kayak sekarang orang pakai meme itu kan, oh perang sama Israel, gue keluarin semua dukun-dukun dari Dayak kayak gitu-gitu kan. ya. Iya maksudnya ada mungkin kita nggak pernah tahu ada batas wajar berlakunya ilmu itu mungkin ke orang yang juga percaya gitu, paham nggak? Iya. Ini menduga-duga aja nih ya. Iya. Jadi harus sefrekuensi dulu untuk ilmu itu kena gitu. Oke. Ya, lu mau nyerang bule nih yang nggak pernah paham tentang frekuensi ilmu gituan nggak akan kena mungkin ya mungkin. Dia nggak pernah kasaran, dia nggak pernah percaya hantu gitu kan. Tiba-tiba kita serang ya nggak bakal kena gitu loh. Iya. Iya juga. Gue bukan mau membilang ilmu itu sebenarnya nggak ada, karena banyak yang akhirnya menjadikan itu jokes. Kalau emang lu punya ilmu lu bunuh aja tuh lawan-lawan Indonesia kayak gitu kan. Iya. Gue nggak mau menjadi itu jokes, tapi gue mencoba nyari jalan tengahnya. Kenapa? Ya, dari pertanyaan lu kan kenapa tidak kita gunakan dalam sana? Mungkin ya itu jawabannya Pak. Harus punya frekuensi yang sama. Iya juga sih, benernya make sense juga sih. Iya juga. Ya sekarang kalau gue nggak percaya ya sama kasarnya ya apa ya, yang nggak bakal kejadian lah kasarnya gitu kan. Iya, gue juga pernah ada teman Pak, istilahnya kayak gini, temen bukannya mau rasis ya. Iya. Teman gue Cina, teman gue di sini tuh Cina. Beberapa waktu yang lalu tuh dia sempat curhat banget dan akhirnya gue yang temenin beberapa kali waktunya karena dia mencoba istilahnya bunuh diri karena disantet. Wow. Menurut versi dia kayak gitu. Cina loh, terus yang nyantet juga Cina gitu. Ya ampun. Kita bukan berbicara rasis ya, maksudnya kita berbicara culture ya. Culture orang-orang yang Cina mungkin jauh dari culture kita yang mempercayai hal-hal seperti itu ya. Tapi di satu sisi dia kena. Karena mungkin ada di tahap yang dia percaya hal itu gitu, dia kena. Dia udah meyakini adanya hal itu makanya dia kena. Bisa jadi, maksudnya kan gue juga bukan exactly seperti itu ya, itu dugaan gue seperti itu. Yang mengirim kok katanya juga orang Cina. Jadi kan lucu ya. Kalau kita ngomongin rasis-rasisnya mah gila lu,
nggak semua barang aja lu jadiin ini, ilmu santet aja lu jadiin made in China gitu. Suwe, suwe, suwe. Istilahnya kayak gitu. Iya, 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 iya. Oke, Jangan lupa nggak disensor yang tadi ya. ntar ya kalau inget ya. Ya, jangan disensor, pokoknya jangan lupa. Oke, ini terakhir. Nah, Gua sedikitnya pemerhati sosial media teman-teman. Kayak gitu ya. Nah, gua merhatiin lah aktivitas lu di sosial media itu isinya ya lu jalan-jalan, lu berkegiatan, lu bermain musik, ya kan, lu berpuisi, lu motret, ya kan, motret toy fotografi kan gitu kan. Nah, pertanyaan gue, berdasarkan apa yang lo coba post di media sosial lo itu, terutama Instagram, lo itu mau disebut siapa sebenarnya? Atau jangan siapa lagi deh gitu. Jadi berdasarkan media sosial lo tuh mau disebut apa? ya simpelnya mungkin pertanyaan lu gini lah ya. Gue sekalian ngejawab. Sebenarnya apa yang ada di media sosial itu kan sebenarnya adalah apa yang kita pilih untuk tunjukkan ke orang kan. Iya. Bisa jadi gue adalah bukan orang-orang yang lu sebutin tadi. Oke. Di topeng pertama gue itu bisa jadi adalah gue bukan justru orang-orang yang naik gunung, justru bukan orang-orang yang puitis, bukan orang-orang yang mencoba bermain musik, bukan itu sebenarnya. Tapi yang gue posting adalah apa yang gue pilih, gue tunjukkan buat kalian tahu gitu. Nah, kalau lo tanya berdasarkan gue siapa dari postingan gue, ya itu tadi, gue orang yang mencintai sendu dan melankolinya dari alam dan puisi gitu. Oke. Entah kenapa dua kombinasi itu ketika dicampur menjadi kombinasi yang serasi banget Pak. Jadi kayak tape Pak, tape dicampur wedang Pak, udah kayak gitu Pak. Kagak kebayang gue. Gue bukan penikmat tape, bukan penikmat wedang. Kayak gitulah Pak. Jadi sebenarnya gue pun bukan orang yang sudah dari tahun berapa berkecimpung di puisi, berkecimpung di alam. Gue bukan orang yang sudah dari itu bukan bawaan lahir gue lah istilahnya kayak gitu. Itu adalah model gue untuk beradaptasi dengan kehidupan gue di Jakarta gitu. Pelarian gue untuk beradaptasi dengan hidup gue di Jakarta adalah hal-hal itu gitu. Dan entah kenapa, karena gue punya prinsip hidup, kalau lu pernah dengar, lakukan apapun di hidup lu minimal sekali. Mau baik mau buruk lakuin aja. Kalau lu senang lakuin lagi. Itu prinsip gue Pak. Entah kenapa gue menyenangi kedua hal itu. Nah itulah benar-benar monoton. Kalau lo lihat postingan gue monoton, nggak jauh-jauh dari hal itu, karena gue menyenangi itu. Iya, soalnya ya gue perhatiin menurut gue nih yang lo coba lo share, coba lo post di sosial media lo itu sesuatu yang lo senangi gitu kan. Nah, makanya tadi gue nanya lo tuh apa gitu, lo siapa gitu di sosial media. Kadang ada orang yang menjadikan media sosial itu ya dirinya dalam bentuk yang lain, tapi ada juga yang menjadikan ya ini gua gitu di dunia nyata, di dunia sosial media pun ini gua gitu kan. Gitu. Kalau itu mungkin posisinya adalah ini hasil bentukan gue selama ini, yaitu yang gue tunjukin dengan versi yang udah gue poles, tentu saja. Iya. Berarti lo termasuk orang-orang yang ini ya, menggambarkan sosial media itu ya lu juga gitu loh, cuma ya yang kita udah bilang, udah lo poles, udah lo bagusin lah gitu. Iya. biar enak dipandang lah. Bisa jadi sebenarnya itu bukan diri gue deeply, topeng pertama gue bukan, tapi adalah itu yang akhirnya terbentuk dari apa yang gue senangi adalah itu gitu. Jadi gue by proses adalah apa yang gue tunjukin di sosial media. Gue yang dibentuk oleh proses adalah itu gue. Iya. Bukan gue yang lahiriahnya gue itu mungkin bisa jadi bukan itu gitu. Nah, kalau mau tahu lu yang hasilnya seperti apa, adalah lu yang di dunia nyata ya, lu yang sekarang ini gitu ya. Iya. Nah, tuh dari semua yang lu posting itu tuh ada kayak semacam pesan atau apa nggak gitu sebenarnya? Kalau sebenarnya gue bukan tipe orang yang terlalu muluk-muluk sih untuk mencoba merubah sesuatu. Misal
orang-orang lagi sibuk omnibus tuh kemarin tuh, Aha, iya. segala macam, entah yang paham, entah yang nggak paham, entah yang udah baca, entah yang belum baca, entah mungkin yang terdampak, entah yang nggak terdampak, semua itu komentar, Iya. hampir semua Pak. Kalau gue tipe orang yang menahan diri karena gue cukup, posisi gue adalah, sosial media gue adalah apa yang ada tentang gue gitu. Aha. Gue nggak mau terlalu ngebahas topik-topik di luar gue di sosial media gue. Untuk pesan-pesan yang gue pengen sampaikan di orang lain ya ada di sisi yang volunteeringnya sih Pak. Hmm. Karena gue seperti yang gue percaya, gue ini istilahnya ASN. Oke. ASN dengan segala zona nyamannya ASN yang tidak akan bisa kaya ya, Mhm. dengan segala zona nyamannya tapi tidak akan bisa kaya itu, gue adalah perpanjangan tangan Pak. Yang satu-satunya pesan yang ada di sosial media gue adalah bagaimana yuk ngajakin teman-teman untuk care Aha. ke pendidikannya anak-anak di dalam. Hmm. Kenapa? Karena gue adalah anak-anak itu beberapa tahun yang lalu. Hmm. Kalau lu sering ikut volunteering ke daerah-daerah, lu nemu kondisi anak-anak SD di desa-desa seperti apa, Aha. itu gua pas SD. Seperti yang gue cerita, SD gua di pulau-pulau terluar yang nggak ada di peta kan. Hmm. Gua selain flashback sama masa lalu, gua pengen kasih tahu kalau gini loh, gua ada di posisi gua sekarang adalah karena kebetulan kesempatan datang ke gua Mhm. di waktu yang tepat dan gue jadi gue seperti sekarang. Mhm. Iya, iya. Tapi anak-anak ini belum tentu punya kesempatan yang sama. Betul. Betul. Padahal gue sama anak-anak ini latar belakangnya sama. Pernah hidup di desa, sekolah di desa, punya keluguan anak-anak desa, Iya. punya segala macam yang namanya desa banget lah. Itu gue sama. Iya, iya. Tapi belum tentu mereka bisa punya kesempatan kayak gue. Makanya gue pengen ngajak orang kayak gue atau semua yang lain itu bawa kesempatan itu ke mereka gitu. Hmm. Itu sih satu-satunya pesan di sosial media gue itu. Hmm. Sisanya adalah apa yang pengen gue lakuin gitu, kesenangan gue gitu. Iya, gila. Terus pesan itu sejauh ini lo berkegiatan pernah sampai nggak? Sampai ketika gue akhirnya menemukan ada satu orang yang akhirnya jadi temen gue. Itu gue standar sampainya sih simple. Entah kenapa dia menemukan postingan gue dari hashtag atau dari mana dan dia nge-DM gue. Nah. Kak, gue kayaknya tertarik ikut kegiatan-kegiatan. Sebelumnya gue minta maaf ya, bla 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 bla. Gue nggak muncul di explore gue dan gue kayaknya lihat seru gitu kan. Kalau ada kegiatan boleh dikabari nggak? Beneran ada kegiatan gue kabari dan kita ikut. Dan dia akhirnya pernah ikut sendiri, udah mandiri ikut gitulah. Menurut gue indikasi tercapainya adalah dari satu momen itu. Gue nggak tahu nih kalau dari satu momen-momen yang lain mungkin Pak nggak banyak Pak yang mencibir Pak. Iya. Nggak banyak yang mencibir kegiatan-kegiatan kayak gitu Pak. Gimana tuh? Mencibir dalam artian mempertanyakan niat tulusnya kita mau ke situ itu buat apa? Karena justru kalau lu sendiri sadar di awal-awal mungkin kalau gue pribadi jujur Pak, awal gue ikut kegiatan itu adalah 1000 guru. Yang karena jalan-jalannya. Okay. Awal gue pribadi ya. Iya. Jalan-jalannya. Tapi kalau kita lihat motif orang Pak ada macam-macam Pak. Betul. Bisa jadi supaya terlihat eksis. Iya. Ingin mencoba hal baru apa segala macam, akhirnya apa segala macam. Ingin punya feed yang bagus, foto dengan anak-anak terlihat peduli itu ada juga yang seperti itu Pak. Macam-macam yang nggak perlu kita judge lah motifnya orang. Cuma di satu sisi ya menurut gue terserah gue mau dicibir seperti apa motivasi gue. Banyak Pak yang mencibir motivasi gue. Yang bilang yang paling berat, yang paling sadis cibirannya tuh kayak gini Pak. Itu tuh justru datang dari teman-teman gue. Ya lu tau lah teman-teman makin dekat makin kurang ajar ngomongnya kan. Ya kalau gue pernah sadis kayak gini, lu menggunakan senyum anak-anak untuk mendapatkan senyum wanita kayak gitu. Gokil. Menurut gue sadis karena sama sekali gue tidak berusaha mencari jodoh di sana. Gue udah punya tipe yang bakal jadi jodoh gue itu adalah latar belakang seperti apa dan gue nggak berusaha mencari di sana gitu. Kalau gue berusaha mencari pasti udah banyak Pak pacar gue Pak. Iya.
Iya, Gebetan sih banyak, Pak. udah keliling lo, gebetan aja dulu ya, ajak jalan Gebetan aja sih dulu banyak, ya. Pak. Iya. Jadi kayak gitu sih, Pak. Banyak emang sih Bir motivasi gua. Jadi apa yang berusaha gua sampaikan pesannya itu aja. Ya udah, kalau lu mau mencibir silakan, tapi lu coba ikut dulu sekali, lu rasain gimana. Dan lu belum pernah ada di posisi gua mungkin jadi anak desa yang ngerasa flashback ketika lu ada di kegiatan itu. Lu nggak tahu motivasi gua dalam-dalamnya yang kayak gua pikir tidak semua anak-anak itu punya kesempatan yang sama walaupun punya kondisi yang sama gitu kan. Gue mencoba bawa kesempatan ke mereka. Walaupun ini ya, kesempatan yang gue bawa mungkin juga bukan dalam arti apa ya, tapi at least mereka tahu ada dunia seperti ini dari gue gitu. Gila, 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 gila. Dunia kerelawanan itu emang berapa tahun belakangan ini emang jadi primadona ya. Dan ya Banyak Pak, ada yang beberapa itu tuh yang posting ada di instansi gue apalagi Pak, ada ASN inspiratif Pak. oh iya, Dia naik karena dia bentuk satu wadah kerelawanan bla 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 kayak gitu Pak. Ya bagus sih Pak, dia punya mungkin punya satu tujuan yang sama, dia bentuk ya istilahnya kita kan yang ada yang akhirnya bergabung di dunia itu adalah orang-orang yang punya nafas yang sama Pak. Dan itu masih, Orang yang masih mau berjalan. dia sosialnya baik sehari-hari sekalipun dia peka, dia penolong sehari ketika tidak punya nafas itu dia nggak akan terjun Pak. Betul. Gue percaya itu. Jadi kalau lu bilang primadona Pak. Nama gue bukan teman gue. Nama dia naik jadi ASN inspiratif se-Indonesia itu di umur yang masih muda, 29 kalau nggak salah. Ya dari itu Pak. Pencapaian-pencapaiannya salah satunya kerelawanan. Gila. Nih ngomong-ngomong udah 1,5 jam. Sebenarnya masih banyak masih banyak yang mau diobrolin cuy. Jangan Pak. Cuma kayak Jangan Pak. Nanti lagi deh ya. Nanti udah nggak misterius lagi sosok saya kalau dibuka semua Pak. Yang selama ini saya jual kan kemisteriusan Pak. So misterius lu. Oke. Obrolannya cukup panjang yang ya menurut gue berfaedah banget, banyak manfaatnya, banyak pelajarannya juga buat gue pribadi. Semoga banyak nggak jelasnya juga Pak. Gak jelas, kalau nggak jelas itu ya wajar lah ya. Kita jadi orang jangan jelas mulu lah ya. Iya Pak. Gila. Kalau nggak kayak gini gue nggak bisa tahu lo tuh seorang petualang yang terbentuknya lo yang hobi atau apa ya? Hobi lah ya, kita sebutnya hobi ya. Hobi berpetualang lo itu terbentuk dari lo bener-bener sebelum lo dewasa lah ya. Lo masih anak-anak malah lo udah terbentuk jiwa petualangnya, dan itu menurut gue menginspirasi sekali buat gue pribadi. Semoga yang dengerin juga lah bisa. Dari hari-hari Pak, tolong dikoreksi dari hari-hari. Iya bener, dari hari-hari lo, hari-harinya aja udah berpetualangan. Gila lo, gila. Lo terus urusan dunia percintaan udah berpetualang sampai mana aja lo kalau gitu. Kalau itu nanti kita bahas, waktunya udah 1,5 jam nih Pak. Itu bisa. Biar jadi misteri aja Pak. Pokoknya gue berpetualang di hal itu juga. Oke. Baiklah, ini karena udah 1,5 jam ya kan, nanti kita ada kesempatan kita lanjut lagi, masih banyak lagi yang pengen gue obrolin ya kan. Mungkin pengen ya ada hal juga yang pengen gue diskusiin sama lo, cuma waktu juga yang memisahkan kita. Allah. Oke Pep, thank you banyak buat waktunya, buat ceritanya, buat sharingnya. Sukses terus, sehat terus. Kabarin kalau ada ya apa gitu yang link bokep baru. Siap. Ya, gue lagi ngurangin yang link-linknya gitu sebenarnya. Cuma kalau lo lanjut ya. Kalau lo suka relawan mau ngirim-ngirim berbagi ya nggak ada salahnya. Sorry Pak, udah nggak zamannya nonton bokep orang lain Pak.